mulai ibadah kita, saya undang saudara bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian yang berkata, kalau ku cari damai. Haleluya Yesus. Cari
Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepada Engkau pada saat pagi hari ini, karena kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan. Ini semuanya karena kemurahan, kasih, anugerah daripada Tuhan yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh bertemu kembali di tempat ini Tuhan. Kami Tuhan datang untuk memuji, membesarkan Engkau Tuhan, dan untuk kepuasan hati dan pikiran kami melalui firman-Mu sebentar Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, seberapa kami yang hadir pada saat malam hari ini, inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau melihat hati dan pikiran kami, urapi kami, jamah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu pada saat pagi hari ini boleh menjamah hati dan pikiran kami, khususnya Tuhan mengurapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh memuji, membesarkan Engkau. Dan inilah yang boleh kami lakukan untuk menenangkan hati-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, mengikut Yesus keputusan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Kita mau menyembah Dia pada saat pagi hari ini. Kita buka hati kita kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita berikan yang
pada saat ini kami masih boleh berada di dalam bait Ibu, tidak kurang sesuatu apapun. Kami tahu semua kebaikan Tuhan pertolongan yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Dia sudah menakutkan, tetapi kami berada dalam naungan kasih-Mu sehingga keselamatan itu menjadi milik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyadari ya Tuhan, kelemahan tubuh jasmani kami sering membawa kami jatuh dalam dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Kami telah diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, apapun yang menghadang depan kami, apabila kami bersama-sama dengan Engkau, maka kami akan menjadi pemenang-pemenang di dalam perlombaan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam ujian kami yang kami naikkan kepadamu, menjadi ucapan syukur kami ya Tuhan. Di saat Kau berfirman, ada kesembuhan, Amin. ada pemulihan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan berita keselamatan bagi kami. Tempat-tempatkan berapa dari surga atasnya ya Tuhan, sehingga apa yang diwahyukan pada pagi hari ini menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa mau mendengarkan firman-Mu, terlebih-lebih melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena hati dan pikiran kami telah siap untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Acara selanjutnya kami serahkan kepada hamba yang bertugas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Jemaat Bukit Sion Cakung. Pada pagi hari ini kita akan langsung saja membuka firman Tuhan dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama dari tempat di mana kita berada. Yeremia pasal 9 ayat 23. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tapi hari ini saya tidak dapat bertanya satu persatu kepada Bapak Ibu, apa yang membuat engkau bahagia di dalam hidup ini? Tapi secara umum ada banyak jawaban, ya. Manusia seringkali berkata, saya bahagia karena saya memiliki anak-anak yang berkenalan, mereka berhasil dalam pendidikan mereka, dan mereka tidak pernah mempermalukan orang tua. Tidak salah. Saya berbahagia karena saya sedemikian diberkati oleh Tuhan, sehingga saya dapat memberkati orang lain.
tidak salah. Saya berbahagia oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini saya masih ada di dalam Tuhan dan saya masih dipercayakan untuk melayani Tuhan. Tidak salah juga. Itu masing-masing ya. Kebahagiaan itu menurut saudara, bapak, ibu semua. Tapi pagi hari ini sesuai dengan tema firman Tuhan, bahwa menurut perspektif Tuhan dan itu disukai oleh Tuhan, kebahagiaan itu adalah ketika kita anak-anaknya, ketika kita umat yang ditebusnya mengenal Dia, mengenal siapa Allah kita, mengenal siapa Tuhan yang selama ini kita sembah, mengenal siapa Tuhan yang selama ini kita layani. Itu adalah kebahagiaan. Ingat judul firman Tuhan. Jadi kalau pulang nggak berlalu begitu saja. Bahwa mengenal Tuhan adalah suatu kebahagiaan. Dan kalau saya mengenal Tuhan, Tuhan katakan tadi pada ayatnya yang di bagian terakhir, bahwa pengenalan kita akan Dia itu sangat disukai oleh Tuhan. Lebih dari yang saudara bisa berikan. Ketika saudara dan saya mengenal Dia, itu sangat disukai oleh Tuhan. Orang bisa berbahagia karena dia memiliki kebijaksanaan dalam hidupnya. Mungkin orang berkata, wah Bapak itu bijak ya, wah Bapak itu penuh hikmat. Orang bisa berbahagia, bermegah karena kekuatannya, baik secara jasmani, baik secara finansial. Banyak orang bermegah karena kekuatan mereka, baik karena dia orang penting. Bahkan juga orang bisa bermegah, bisa berbahagia karena kekayaan mereka. Tapi bagi Tuhan itu tidak penting. Tuhan katakan kalau kamu mau bermegah, bukan karena kekuatanmu. Kalau kamu mau bermegah, bukan karena kamu kaya. Kalau kamu mau bermegah, bukan karena kamu cakap dalam melakukan sesuatu. Kalau kamu mau bermegah, bukan karena kamu bla 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 dan lain-lain sebagainya. Tapi yang kusukai, kata Tuhan, kamu bisa bermegah karena kamu mengenal aku. Karena kamu mengenal aku. Karena kamu mengenal aku. Mengenal dari bahasa aslinya itu yada. Ya, saya bacanya secara lafal Indonesia saja biar mudah. Mengenal yada. Yang digambarkan dalam hubungan suami istri. Hubungan yang paling dalam di dunia ini adalah hubungan suami istri. Intim, intimasi. Seorang suami mengenal secara detail istrinya, apa yang disukai istrinya, apa yang tidak sukai istrinya. Bahkan melalui lirikan matanya saja suami bisa mengerem kata-kata ketika istrinya gitu, langsung dia bilang, ya itu dalam hubungan suami istri, jangan sepele saja ya. Ya ada ini digambarkan sedemikian, hubungan yang intim antara suami dan istri. Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya sebagai mempelai perempuan. Ini yada, mengenal. Bukan hanya sekedar pengetahuan, mengetahui. Oh Tuhan saya siapa? Yesus. Dan yang lain-lain. Tidak, mengenal yada adalah keintiman ya, yang digambarkan melalui keintiman suami dan istri.
dia bukan sekedar tahu, tapi mengenal Allah ini adalah sudah merasakan, sudah mengalami, tahu betul pribadi Allahnya itu bagaimana, kenal betul karakter Allah yang dia sembah, yang dia puji, yang dia layani itu tahu karena sudah mengalami secara pribadi. Itu yada mengenal Allah yang sukai oleh Tuhan, itu mengenal dia secara pribadi melalui pengalaman di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar tahu berdasarkan kesaksian orang, oh Yesus itu adalah Yehovah Rafa, Allah penyembuh, Yehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Tidak, tapi sudah mengenal melalui pengalaman-pengalaman yang saudara pribadi rasakan di dalam hidup ini, yang didapat melalui keintiman dengan Allah, dengan Tuhan. Ya dah. Berarti sederhananya mengenal Tuhan itu mengalami Tuhan di dalam hidupmu secara pribadi. Gak usah lihat orang lain, tapi kau sudah mengalami Tuhan di dalam hidupmu melalui banyak hal. Ya. Mari kita lihat, mengalami Tuhan. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya. Yeremia 9 ayat 24 tadi, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Mengalami Tuhan, bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang demikian setia, demikian mengasihi saya. Saya sudah mengalaminya, merasakannya, luar biasa. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setia dalam hidup saya. Ketika tidak ada seorang pun yang sanggup, tapi Tuhan tetap menyatakan kasih setia dalam hidup saya. Hosea 2, ini kitab jalan dibuka. Hosea pasal 2, ini ayat gambaran bagaimana kita mengenal Allah itu, mengalami dia secara pribadi. Bagaimana kasih setianya, keadilannya, kebenarannya itu menjadi pengalaman di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar tahu dari kesaksian Ibu Gultom, ya, bagaimana Tuhan sudah tolong dia, tapi saudara sendiri pun secara pribadi mengenal Allahmu karena kau mengalami bagaimana Tuhan itu menunjukkan kasih setianya kepadamu, bagaimana Tuhan itu menyatakan keadilannya ketika kau ditekan, disudutkan, dipersulit. Tuhan menyatakan kebenaran dan keadilannya dalam hidupmu, ya. Mengalami Tuhan, itulah mengenal dia, yada, yang didapat diperoleh karena keintimanku dengan Tuhan, yang tadi saya katakan digambarkan seperti keintiman suami dan istri. Hosea pasal 2, saudara kasih kode sama saya suka gaul sama. Saya senang menggali dalam, jadi suka lama-lama kasih kode. Hosea 2 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Oleh ayat 18, Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 19. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Keluarga Hosea ini, kalau kita baca dalam kitab Hosea, merupakan gambaran umat pilihannya, yaitu Israel, yang tidak setia kepada Tuhan.
Mereka memberontak, mereka menyangkali Tuhan, mereka membelakangi Tuhan berulang-ulang. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya, ya. Mereka dipulihkan kembali, ya, sampai pada satu waktu. Saking ininya Tuhan sama umat pilihannya yang sering dikatakan tidak setia, tidak taat, cuma memberontak dan lain-lainnya, dikatakan, baiklah aku akan menjadikan kau istriku untuk selama-lamanya supaya kau tuh tahu, ya. Tadi di awal katakan yada, pengenalan akan Allah itu di hubungan suami istri intim, mengerti sampai ke dalam-dalam, supaya kau tahu bagaimana keadilanku, bagaimana kasih setiaku, bagaimana kasih sayangku terhadap engkau. Supaya engkau mengenal aku. Mengenal Tuhan karena kita mengalami Dia di dalam hidup kita. Mengalami, mengerti karakter Tuhan dan pernyataan karakternya itu kasih. Tuhan itu kan adalah kasih. Karakternya itu penuh kasih. Tuhan itu adalah setia. Tuhan itu adalah benar. Tuhan itu adalah adil. Kalau saudara katakan saudara mengenal Tuhan, tetapi saudara tidak mengalami Tuhan di dalam hidup saudara, saudara hanya berjalan dalam hidup kekristenan berdasarkan knowledge, tahu, sekedar berdasar pengetahuan Alkitabiah, bukan itu yang menyukakan hati Tuhan. Tapi alami Tuhan seperti keintiman suami dan istri. Begitu dalamnya pengenalan kita, bahwa saya sudah mengalami di saat-saat saya kalau menyaksikan luar biasa, ya, kasih setia kemurahan Tuhan, khususnya pada masa pandemi ini, sampai hal-hal yang kecil luar biasa kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Dia perhatikan entah dari mana saja, ya, Tuhan nyatakan kasih setianya, sampai odol-odol atau apapun Dia perhatikan saya ini hambanya. Dia tunjukkan kasih setianya. Saya mengalami, saya kenal Dia adalah Allah yang luar biasa. Kesetiaannya, kemurahannya, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta terhadap janjinya. Ketika kita mengasihi dan setia sungguh-sungguh kepada Dia, maka kita akan mengalami Dia secara pribadi. Itu yang disebut pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mengenal Tuhan harus melibatkan pengalaman pribadi terhadap pribadi Tuhan, terhadap karakternya, sifatnya. Sekali lagi, mengenal Tuhan bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal Tuhan berarti hidup kita terlibat, memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Dia menyatakan keadilannya, bagaimana Dia menyatakan kebenarannya, bagaimana Dia menyatakan kasih, bagaimana Dia menyatakan setianya, sayangnya Dia kepada kita, itu sudah kita alami. Misalnya yang ke-42 ayat 5. Dari kata orang saja aku tahu siapa engkau, tetapi melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Ayub, ya, dia mengerti, dia mengenal siapa Allahnya. Tapi sebelumnya dia katakan, dari kata orang saja aku tahu, tetapi sekarang mataku sendiri, aku alami sendiri, aku mengenal siapa Tuhan. Ayub 42. Demikian Ayub 42. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di waktu-waktu lalu mungkin pengenalan kita terhadap Tuhan hanya sekedar pengetahuan, atau hanya sekedar yang kita dapat dari kesaksian orang demi orang. Tapi yang menjadi kesukaan Tuhan adalah pengenalan kita itu melibatkan pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan.
kita rasakan. Kalau pengenalan kita hanya sebatas dari kata orang saja, atau karena kita sudah menerima berkat, maka seperti dalam Injil Yohanes 6 ayat 26 dan ayat 66, kita akan menjadi orang percaya yang mudah patah, mudah meninggalkan Tuhan, mudah marah, dan lain-lain sebagainya. Ini yang terjadi ketika orang banyak melihat Yesus mengadakan mujizat dalam Injil Yohanes, dan mereka sudah menikmati hasil dari mujizat itu, yaitu roti. Banyak sekali orang mengikut Yesus. Pengenalan mereka terhadap Yesus adalah sebatas bahwa dia adalah pembuat mujizat, bahwa dia dapat mengenyangkan kita, memelihara kita secara jasmani. Tapi ketika satu saat Yesus mengungkapkan pribadinya, siapa dia, ya bagaimana Allah mengutus dia, dan bla 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 lainnya, dalam Yohanes 6 ayat 26, dan perkataan Yesus itu keras, mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia yang diutus oleh Allah. Satu persatu dikatakan dalam Injil Yohanes 6 ayat 66, mulai saat itu satu persatu mereka mengundurkan diri, karena mereka sebatas tahu hanya Yesus membuat mujizat, Yesus dapat mengenyangkan, memenuhi kebutuhan mereka. Ketika firman Allah dinyatakan, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Allah, bahwa inilah pribadi Allah. Mereka mengundurkan dan meninggalkan pengiringan mereka kepada Yesus. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan dan terlibat secara pribadi, mengalami dia di dalam hidupmu, hantaman sekeras apapun, pencobaan, ujian, tekanan, kesesakan, atau apapun yang datang menghampiri engkau, engkau tidak akan mudah patah, meninggalkan Tuhan, undur, dan lain-lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita lihat apa saja ya kebahagiaan yang kita dapat saat kita mengenal Tuhan. Yang pertama adalah dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Bapak Gultom tolong bacakan Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Inilah yang hidup yang saat itu, waktu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, itulah salah satu mengapa kita berbahagia mengenal Tuhan. Kehidupan kekal menjadi bagian kita. Pengenalan yang benar akan Dia membawa kita kepada kehidupan. Bukan kehidupan hanya sementara di dunia ini, tapi pengenalan yang benar, mengalami Dia secara pribadi, mengalami Tuhan dalam hidup kita, membawa kita pada akhirnya kepada hidup yang kekal. Yang kedua, dalam 2 Petrus, tidak saya jabarkan panjang lebar, adalah suatu kebahagiaan jika kita mengenal Tuhan. Karena apa? Ketika kita mengenal Tuhan, poin yang terpenting adalah bahwa kita mendapatkan bagian dalam kehidupan kekal. Yang selanjutnya adalah kasih dan damai sejahtera itu akan dilimpahkan kepada orang-orang yang mengalami Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidupnya dan menikmati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. 2 Petrus 1 2 Petrus 1 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera itu akan melimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Disebabkan oleh apa? Karena kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Karena kita bukan hanya sekedar tahu, oh Yesus Tuhan Juru Selamatku, sudah, dan lain-lainnya sudah, tapi tidak pernah mengalami, terlibat secara pribadi, ya, yang didasari atas hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengalami, mengenal
pribadi, maka dikatakan kasih karunia, ya, damai sejahtera melimpahi kamu, melimpah dalam hidup kita. Jadi begini saja Bapak Ibu, kalau damai sejahtera sudah hilang dalam hidupmu, kalau damai sejahtera sudah hilang dalam keluargamu, ayo kembali libatkan Tuhan, alami Tuhan. Jangan jauh-jauh, jangan tinggalkan Dia, jangan hidup dengan pengetahuan kita sendiri. Mari kembali libatkan Tuhan, alami Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Limpah damai sejahtera, limpah kasih karunia, itu kebahagiaan. Orang sulit, apalagi hari-hari ini, mendapatkan damai sejahtera. Banyak orang, termasuk orang yang mengatakan orang Kristen, orang percaya, hilang damai sejahtera. Alami Tuhan, maka Dia akan melimpah kita dengan damai sejahtera. Alami Tuhan, mengenal Dia secara pribadi, kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam hidup. Dan yang terakhir kita lihat dalam Daniel, kitab Daniel sebagai ayat penutup. Mengapa mengenal Tuhan jadi suatu kebahagiaan lebih dari harta, benda dan lain-lain sebagainya. Daniel pasal 11 ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan. Daniel 11 ayat 32, khususnya 32b. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. 32b Daniel 11. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ini nubuatan firman yang diperlihatkan kepada Daniel yang akan terjadi di akhir zaman, ya. Bagaimana nanti antikris akan menyeret. Bapak Ibu pernah dengar sepertiga bintang-bintang itu akan diseret oleh ekor naga. Dengan kata lain, banyak orang akan murtad, ngeri nian, ngeri kali. Sebab itu berjaga-jagalah dan berdoa, dan hiduplah dalam pengenalan akan Allah, mengalami Dia dalam hidupmu terus menerus. Karena apa? Ketika kita mengenal Allah, maka dikatakan satu kebahagiaan. Karena mereka yang mengenal Allahnya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Bukan saja akan tetap kuat, tapi mereka bertindak. Orang akan murtad, itu sebabnya banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Antikris akan menyeret sepertiga bintang. Bintang-bintang itu anak-anak terang. Tetapi ini nubuatan ini tentang hal itu. Tetapi ingat, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Mereka tetap akan berakar teguh di dalam Tuhan. Walaupun penderitaan kesesakan luar biasa di akhir zaman, dan karena mereka mengalami Tuhan, mengalami Tuhan, kata mengenalinya artinya mengalami Tuhan secara pribadi, mereka akan dikatakan adalah umat yang tetap kuat dan akan bertindak. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan suka dengan mereka yang mengenal Dia, mengalami Dia. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Alami Tuhan dalam hidupmu. Tanpa Tuhan yang bisa. Setiap hal yang terjadi
hanya berdasar pengetahuan firman, tapi menjadi pengalaman kami pribadi, lepas pribadi, bahwa sepanjang hidup kami betapa Kau menyatakan kasih setiamu, kemurahanmu, keadilanmu, kebenaranmu, bahwa Engkau menyertai kami selalu, sehingga kami tahu betul siapa Allah kami, sehingga apapun yang terjadi kami boleh tetap kuat dan bertindak di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bersatu juga Tuhan kami akan memberi korban syukur kami dan korban-korban persembahan lainnya Tuhan. Terima kasih kami memberi dan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus itulah satu-satunya penolong orang semua. Pengumuman ada di warta jemaat, ya, serta siapa nama-nama yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Juga saya minta tolong ada musik sesuai dengan rapat pada beberapa bulan yang lalu, kalau bisa diumumkan ya siapa, karena sesuai dengan permintaan dari musik juga supaya tahu siapa yang melayani dan namanya siapa ya. Saya minta tolong kerjasamanya. Kemudian kita juga berdoa permohonan dari Bapak Lukas melalui WA. Bapak ada di Solo tapi selalu terhubung karena orang tuanya sudah sepuh, memang 90 lebih, masuk rumah sakit. Minta tolong ibu dan jemaat mendoakan. Pagi hari juga bagi jemaat-jemaat lainnya yang mengalami kelemahan tubuh dan masalah-masalah dalam hidup mereka, kita sama-sama saling mendoakan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti doa penutup dan berkat oleh
surgawi, apa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Puji syukur pagi hari yang baik ini kami sudah lakukan ibadah dan setiap pujian dan penyembahan dari bangun Tuhan kiranya boleh jadi doa yang harum di hadapan-Mu. Dan terima kasih kalau kami boleh berkumpul di sini untuk kami memuji muliakan mengakan firman Tuhan, dan kami boleh bersama-sama bertumbuh dengan dalam iman kami. Terima kasih juga kekuatan kesehatan yang sudah kami dapati sehingga kami boleh ada pada hari ini dengan pertolongan dan kuasa dari Tuhan yang boleh melindungi dan memelihara kami yang Tuhan Yesus. Terima kasih sudah baik, sudah mengakhiri ibadah pagi hari ini. Berdoa untuk semua jemaat diberi kesehatan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan, kehidupan rumah tangga, anak-anak semua, kehidupannya, dan juga sukacita dari Tuhan. Karena kami mengenal Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang boleh menjadi juru selamat kami yang hidup. Puji nama Yesus. Memberkati kami semua yang boleh hadir pada pagi hari ini, dan juga semua pelayan Tuhan yang sudah terlibat. Berkat Tuhan dan anugerah dari Tuhan akan berlimpah dalam kehidupan. Puji nama Yesus. Kita akan pulang. Mari Tuhan tolong perjalanan pulang ke masing-masing, kita akan berubah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan kami akan berserah pada Yesus Tuhan yang memelihara kami sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari. Tuhan akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Tuhan akan memelihara kami. Sukacita dan sejahtera Tuhan itu boleh ada dalam kehidupan rumah tangga kami semua. Terima kasih, bersyukur, dan terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pulanglah membawa berkat kasih karunia dalam Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya.